Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, selamat malam untuk para trader dari seluruh Indonesia yang malam hari ini sudah online bersama kami, GK Invest Cabang Semarang, di channel YouTube maupun di Klik Meeting. Seperti biasa di malam hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Maret, hari Kamis, hari Jumat, kita live trade lah ya untuk acara edukasi online-nya. Dan live trade malam hari ini seperti biasa pakai disclaimer on. Jadi semua keputusan, semua apa yang kita analisakan, keputusan berada di tangan Anda semuanya. Yang penting kita harus bijak di dalam bertransaksi, jumlah lot diperhatikan, equity juga diperhatikan. Oke, untuk malam hari ini ada beberapa data ekonomi yang penting yang menjadi pusat perhatian pelaku pasar seluruh dunia. Nah, sebelum untuk meeting OPEC malam hari ini sudah berlangsung dan seperti beberapa hari terakhir itu isu yang berkembang, negara Rusia ingin mengajukan penambahan produksi. Nah, penambahan produksi sekitar 500.000 barrel per hari, sedangkan seluruh anggota OPEC Plus mereka menginginkan kenaikan produksi atau mereka ingin menaikkan produksi minyak sebesar 1,5 juta barrel per hari. Nah, itu cukup lumayan banyak sekali, sedangkan Arab Saudi masih belum memberikan jawaban. Nah, malam hari ini mereka bertemu secara online, anggota OPEC, kemudian anggota OPEC Plus juga mulai bertemu di malam hari ini. Untuk keputusan kemungkinan biasanya sih antara jam 9 sampai jam 11 ya. Mungkin seringnya sih jam 8 sampai jam 11 malam. Nah, itu akan membuat pergerakan crude oil bagi Anda yang suka crude oil atau WTI, West Texas Intermediate, itu ada yang pecinta crude oil harap diperhatikan nanti pergerakan harga minyak, harga crude oil, apakah kembali lagi turun di bawah level 60 atau semakin naik. Nah, semakin naik mungkin ya 61, 62 seperti itulah ya. Tergantung nanti meeting OPEC-nya itu apakah jadi untuk menaikkan produksi atau mereka mungkin menaikkan tapi tidak seperti yang diekspektasikan oleh para analis. Nah, prediksinya sih sekitar 500-an, 500 barrel per hari dari apa yang diinginkan oleh Menteri Energi dari Rusia, Alexander Novak. Selain itu, pelaku pasar juga akan semua pandangan mata pelaku pasar akan tertuju ke Amerika. Nah, malam hari ini Gubernur Bank Sentral Amerika, The Fed, akan melakukan pidato atau pers conference itu nanti terjadwal sih jam 12 malam. Lebih 5 menit, jam 00 lebih 5 menit. Nah, itu para pelaku pasar mengharapkan mereka menginginkan kenaikan harga obligasi. Jadi imbal hasil mereka menginginkan apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral ini lebih cenderung untuk mendukung obligasi imbal hasilnya naik, teorinya naik. Nah, itu termasuk risiko ya. Jadi aset berisiko kalau misalnya naik, kalau secara teori nih kita bicara secara teori, kalau aset berisiko obligasi berhasil kemudian saham itu ikut naik atau menguat, nah ini akan membuat atau berdampak terhadap aset safe haven seperti emas, kemudian yen, Swiss untuk yang mata uang, kemudian dolar Kanada, itu kemungkinan akan melemah. Nah, ini yang para trader perhatikan. Kalau nanti malam mungkin pergerakannya agak sedikit ekstrim, nah dalam ekstrim itu ya cepat lah ya, entah itu harga emas melemah dengan cepat, terjun mungkin di bawah 1.700 dolar troy on, atau dia akan kembali lagi melambung mungkin melewati 1740. Nah, jadi resisten kalau saya petakan sih antara 1.700 sampai 1.740 sih untuk jangka pendek. Nah, nanti kita bisa lihat pergerakan tengah malam lah ya, tengah malam jam 12 lebih
5 menit. Nah, itu akan para pelaku pasar akan melihat apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika, Jeremy Powell, yang akan memberikan testimoni di minggu ini. Nah, itu diperhatikan bagi Anda semuanya. Mungkin kalau sekarang punya posisi, jangan lupa untuk pasang TP stop loss untuk yang bermain jangka pendek ya, khususnya berjangka pendek atau medium. Tapi kalau misalnya yang bermain panjang long sih ya tinggal tidur sih ya. Yang penting equity dibanyakin. Nah, bukan balance yang dibanyakin, tapi equity yang dibanyakin. Jadi yang diperhatikan equity. Jangan saldo kalau kita punya floating. Tapi kalau nggak ada pun posisi ya balance sama dengan equity gitu. Nah, ya saya rasa sudah tahu lah ya. Oke, selamat malam nasabah yang malam hari ini barusan gabung di Klik Meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang. Seperti biasa untuk live trade malam hari ini. Kemudian bagi teman-teman yang teman trader, para nasabah GK Invest, kalau misalnya mau request nanti bisa ketik di kolom chat untuk yang dari YouTube maupun yang di Klik Meeting. Nah, nanti akan kita bacakan. Oke, selamat malam Om Mujiono dari Bengkulu. Lumayan jauh nih Bengkulu. Bengkulu Semarang berapa jam ya? Kalau jalan kaki. Nih, kalau jalan kaki. Oke, untuk malam hari ini ada beberapa data ekonomi penting juga yang akan dirilis selain OPEC sama meeting OPEC sama pidato atau press conference yang akan dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika Jeremy Powell nanti malam jam 12:05. Kita juga melihat ada data ekonomi di malam dirilis khususnya dari benua Amerika jam 20.30 nanti ada 12 klaim seperti biasa setiap hari Kamis seminggu sekali. Klaim pengangguran selalu dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja di Amerika. Nah, untuk minggu ini analis menempatkan prediksi ada kenaikan untuk angka 12 klaim. Minggu kemarin sekitar 730.000 diprediksi untuk minggu ini ada kenaikan sekitar 750.000. Ya sekitar 20.000 lah prediksi dari analis. Tapi untuk nilai aktualnya nanti bisa Anda cek, Anda lihat itu jam 20.30. Jadi paling tidak akan menggerakkan instrumen terutama yang berlawanan dengan US dollar, SAU USD, kemudian ada pound sterling, GBP USD, Euro USD, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya posisi floating saat ini, perhatikan nanti jam 20.30 karena klaim pengangguran ini termasuk kategori bintang 3 ya atau high impact. Jadi pengaruhnya cukup besar sekali apabila selisihnya juga cukup lebar atau cukup signifikan. Nah, paling enggak akan menjadi penggerak di komoditas emas karena banyak sekali trader yang bertransaksi emas. Nah, karena penasaran nih pergerakan emas cukup kadang juga pergerakannya tren naik terus atau turun terus, kadang juga cenderung ke ranging atau dia lebih ke sideways lah ya, lebih ke sideways. Nah, itu untuk data ekonomi yang diperhatikan malam hari ini. Jadi saya rasa data ekonominya juga cukup berat-berat sekali, apalagi pidato Gubernur Bank Sentral, karena para analis mengharapkan, bukan prediksi, mengharapkan kenaikan untuk nilai obligasi. Tapi biasanya sih kebalikannya. Jadi kita juga perlu waspada. Kalau mereka mengharapkan obligasi naik, saham naik, imbal hasil naik, suri naik. Nah, biasanya kebalikannya akan jatuh, emas akan naik. Itu biasanya seperti itu. Tapi kita juga nggak tahu apakah nanti sesuai dengan prediksi benar-benar naik untuk obligasi dan penurunan untuk emas atau sebaliknya. Jadi sebaiknya nanti Anda cek dan lihat pergerakan beberapa instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Jadi supaya Anda pun juga kalau mungkin equity-nya mepet, nah itu yang diperhatikan. Jadi equity-nya bukan maksudnya mepet itu sedikit ya, mungkin lotnya dengan jumlah lotnya atau mungkin dengan equity-nya, nah itu Anda bisa hitung, bisa diperkirakan. Jadi paling tidak diminimalkan untuk resikonya supaya
kita ada kesempatan lagi untuk transaksi pagi atau mungkin hari Senin minggu depannya, seperti itu. Nah, mungkin kalau yang equity-nya banyak sih saya rasa ya tenang-tenang saja sih ya, mungkin bisa pakai teknik averaging, tapi averaging pun juga harus tertata rapi, jaraknya juga harus harus apa ya, harus sama lah ya, supaya nanti gampang untuk menghitung break even point-nya di mana nih. Nah, mau liquidnya di angka berapa, tinggal dihitung dari jarak break even point. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa itu untuk data ekonomi pada malam hari ini yang Anda perhatikan, Anda simak, kemudian untuk jam-jam data ekonomi itu dirilis, kemudian pidato, kemudian untuk yang OPEC sendiri meeting itu juga perlu Anda lihat, Anda perhatikan. Kemudian untuk tadi sore retail sales dari Eropa ternyata hasilnya juga cukup lumayan, penurunannya cukup lumayan tajam sekali dari 0,6% ke minus 4%. Jadi membuat harga euro kembali lagi dia mendekati level psikologis 1.20.000. Terendah hari ini terpantau dari harga low euro USD di MetaTrader 5 GK Invest di harga 1.20.259. Sedangkan harga emas saat ini masih cukup tenang, running di 1.717. Nomor cantik 1717. Nah, seperti itu kan. Baik, silahkan Anda persiapkan untuk alat tulis, kemudian kertas. Nah, soalnya nanti begitu Mas ya nanti memberikan pemetaannya, Anda bisa catat siapa tahu nih malam ini atau mungkin besok atau mungkin minggu depan harga tersebut ada. Nah, sudah terpasang buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, berikut dengan stop loss sama take profit. Yang jelas, tetap untuk live trade malam hari ini, disclaimer on ya, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Anda mau mengambil 0,1, 0,2, 1 lot, 10 lot, terserah. Yang penting harus bijak di dalam mengambil jumlah lot dan perhatikan equity. Kemudian untuk yang request silahkan ketik di kolom chat ya di YouTube sama di klik meeting. Mau request per apa yang mau dianalisakan, dipetakan, langsung Anda ketik di kolom chat. Nanti akan dibantu oleh Mas Yan untuk memetakan atau menganalisakan melalui pemetaan. Oke, kalau sudah Anda siap, kita langsung saja ke Hans Junior untuk memberikan analisa teknikal melalui pemetaan supply and demand. Yes, terima kasih Pak Rudi atas waktu dan terima kasih Pak Rudi atas waktu dan kesempatannya. Halo semua, seperti biasa kita malam ini akan live trading ya, live trading mencari peluang-peluang yang akan terjadi di market secara real, dan ini tujuannya edukasi ya, bukannya memaparkan peluang yang pasti. Cuman kita pendekatannya adalah pendekatan based on analisa trading yang sudah dipakai bertahun-tahun lamanya, istilahnya gitu ya, sudah terbukti gitu ya, sudah terbukti bisa memetakan market gitu. Nah, ini kita malam hari ini akan membahas dari A to Z dari semua marketnya. Silakan teman-teman nanti mau analisain apa gitu ya, tolong bisa ditulis di kolom komen. Kita nanti bisa bantu analisanya, pemetaannya seperti apa, potensi arahnya, maksimumnya sampai mana gitu kan. Nah, itu nanti akan kita bahas secara teknikal, secara mendetail. So, kita buka seperti biasa trading view, and then wait. Jadi pekan ini tradingnya lumayan ya, lumayan belum ya, lumayan asik gitu ya, lumayan asik. Apalagi XAU, ya itu nanti kita bahas secara
pemetaan teknikalnya seperti apa sih, XAU jangka panjangnya mau kemana sih, gitu kan. Nah, itu kita harus tahu gitu kan. So, kita ke DXY dulu atau indeks dolar. Jadi ini tetap sebenarnya selalu indeks dolar gitu ya sebenarnya, karena memang indeks dolar itu bisa menjadi pacuan utama Euro USD, Pound Sterling USD, USD Yen, kemudian XAU USD gitu kan. Itu mau bergerak ke arah mana walaupun tidak selalu sejalan dengan arah indeks dolar gitu ya. Kadang indeks dolarnya menguat, nah itu XAU-nya tetap menguat gitu. Nah, itu kadang seperti itu kan, karena kalau yang XAU dan indeks dolar itu sama-sama dia adalah safe haven ya. Jadi emas dan dolar itu sama-sama menjadi safe haven, yang artinya adalah ketika masa-masa krisis, nah itu safe haven itu bekerja dengan apa ya, investor istilahnya lari kepada safe haven untuk mengamankan asetnya gitu ya. Nah, salah satunya adalah indeks dolar juga termasuk gitu. Oh, sebenarnya jangka ini time frame H4 kita bahas sekarang. Yang sekarang lagi kita buka adalah time frame H4. Time frame H4 sendiri itu diperkirakan ya masih ada potensi kenaikan. Jadi indeks dolar masih akan ada potensi penguatan ya, potensi penguatan yang nanti target naiknya kemungkinan dia akan sampai ke 91,529 sekitaran itu ya. Jadi ini medium term-nya masih akan naik ya hambatannya. Cuman wave besarnya, tren besarnya itu indeks dolar turun ya. Wave besarnya indeks dolar turun. Diperkirakan tahun 2021 ini yaitu indeks dolar akan mengalami pelemahan gitu ya. Ini udah masuk bulan keempat, Januari, Februari, Maret, bulan ketiga ya. Dan kan sempat break low bawah, tapi di Februari dia sempat istilahnya menguat dikit gitu ya. Menguatnya nggak terlalu signifikan gitu, hanya istirahat. Dan targetnya sampai 2021, sepanjang 2021 sih kalau menurut analisa teknikal saya, ini based on teknikal saja, itu indeks dolar nih kita coba buka di time frame lebih besarnya supaya teman-teman bisa ada gambaran ya. Kita buka di time frame weekly. Nah, ini sebenarnya sedang fase istirahat saja ini. Kecuali dia breakout atas, nah itu baru dia rebound naik ya. Nah, ini weekly ya. Weekly itu candle satu minggu itu cukup lama loh. Nah, itu targetnya tuh masih turun so far away gitu. Ini aja dari titik tertinggi ini aja di Maret 2020 sampai kemarin nyentuh di Januari 2020 baru nyentuh titik terendahnya gitu ya. Nah, kemungkinan sampai sini juga sampai akhir tahun kan berarti kemungkinan gitu. Jadi prediksinya itu sampai akhir tahun trennya adalah arah matangnya adalah masih pelemahan untuk indeks dolar gitu. Walaupun mungkin ya nanti ada penguatan-penguatan, it's okay ya. Namanya market kan nggak mungkin kayak jalan tol, kalau turun-turun terus itu no. Jadi ada kenaikannya dulu, ada istirahatnya dulu gitu kan. So itu indeks dolar, kita kembali ke time frame lebih kecilnya tentang indeks dolar karena kita mau menganalisa untuk malam ini peluangnya seperti apa. Nah, kita buka di time frame H4 ke bawah. Itu analisanya seperti apa. So this is indeks dolar. Yap. Coba kita buka. 3 ya. 2. Oke. Jadi kemungkinan memang masih akan menguat ya untuk malam ini masih akan menguat. Oke. Sip, berarti kemungkinan dia masih akan menguat. Masih ada momentum yang terjaga ya di indeks dolar.
target penguatannya terminal 1 dulu nih sampai 91.519. Berarti kalau indeks dolar menguat, euro USD secara teori melemah gitu ya. Terus kemudian pound sterling melemah, USD yen menguat, XAU USD secara teori ya melemah, kemudian AUD USD melemah gitu ya. Secara teori, cuman namun XAU itu kadang itu tadi dia sama-sama safe haven, so XAU kadang juga bisa naik gitu kan. Ya begitu, jadi malam ini kemungkinan indeks dolar masih akan menguat. Kita coba lihat di time frame euro USD maybe yes. Nah, kita lihat euro USD. Nah, euro USD sekarang tuh sedang ngetes support ya, support di area 1.20275-an ini ya. Ini sedang ngetes support. Kemudian sih euro USD kalau saya masih ya ini tergantung area ini ya di 1.20303 itu area important buat malam ini buat euro USD. 1.20303 ya itu area penting buat euro USD. As long dia tidak berhasil di break turun, nah itu euro USD potensi naik masih akan terjaga ya, masih akan terjaga. Tapi kalau udah di break turun, nah itu oke juga turunnya, level turunnya ya, level turunnya saya konfinya ada di 1.19570, tapi yang terminal terdekatnya dari 1.19793. Nah itu. Jadi tergantung harga di 1.20303 apakah euro USD malam ini bisa membreakout harga tersebut ya. Ini ada di support, kemudian ada di supply gitu kan. Nah, itu istilahnya ya menjadi area penentu buat euro USD. Apakah euro USD malam ini mau bull atau bear? Nah, coba kita lihat di time frame kecil. Time frame kecil nah ya ini tergantung 1.20303 untuk euro USD ya. Kita mau buy ya it's okay ya, saya di bawah 1.20303, tapi kalau saya masih hold posisi sell sebenarnya walaupun sudah kena terminal satunya di 1.20303 dari pagi kita nge-sell. Udah kena target terminal 1 sebenarnya, sudah kena target terminal 1. Ini bisa mantul juga, potensi mantul juga besar. Jadi ini kita ya kalau masih yang pegang posisi buy, maksudnya yang mau posisi buy, penentunya di harga 1.20303. Kalau itu udah di breakout turun, nah itu terminal 1 setelahnya di 1.19793, yang kedua ada di 1.19570. So this is euro USD. Kalau dilihat dari time frame H4-nya sih juga konfinya sih turun ya dari pattern-nya. Dari pattern-nya turun rapi banget. Nah, cuman ya emang ini SND kuat banget sih, betul. Ini SND kuat banget. Ya itu tadi malam ini for today ya itu tadi di harga 1.2 berapa tadi? 1.20303. It's so important, so strong ya buat euro USD malam ini menentukan. So that's it buat euro USD. Teman-teman mau buy atau mau sell, mau keep sell, yang penting tergantung di 1.20303 ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau belum paham maksudnya bagaimana, terus istilahnya ada floating euro di posisi mana, boleh apa ya? Ya coba siapa tahu kita bisa bantu suges ya, konsultasi seperti apa baiknya gitu ya. Suggest ya, sorry suggest. Ya maklum lah, mukanya Jawa kali aku nih. Hah?
Oh, ada request nih dari tim support bahwa sekarang GK Invest itu punya rekening segregated account ya di Mandiri, itu udah official. Dicek di website bisa. Di website nanti bisa dilihat nomor rekeningnya berapa atau bisa tanyakan salesnya masing-masing ya. Bagi teman-teman yang mempunyai rekening Mandiri nanti bisa didaftarkan saja gitu. Oke, kita coba itu tadi euro, kita jadi wait and see di posisi ini di 1.20303, tapi saya hold sell ya. Bagi yang buy juga ini strong support juga, sebenarnya strong support juga buat euro rebound ya. Nah, gitu. Jadi nggak ada yang salah mau buy mau sell di posisi, ya saya udah sell dari pagi, tapi kan kalau di sini waktunya lepas sell dan buy juga nggak salah gitu ya. So, this is Euro USD, kemudian kita lanjut ke XAU USD yang sukanya diminati banyak orang gitu ya. XAU USD. Jujur saja, saya terfloating di XAU. Karena saya banyak kecepatan ternyata guys. Nah gitu ya. Ternyata kita ini ya, setelah gambar channel, ini udah kena channel. Ini sebenarnya udah masuk area buy ya harusnya ya. Udah, apakah ini waktunya untuk buy buat XAU USD? Nah itu, ini masih galau kali nih XAU nih. XAU masih galau-galau. Kayak ini dia, kayak pubertasnya. Nah, ini lagi pola, ini entah akumulasi atau distribusi ya. Ini pola, saya mungkin harus belajar lagi nih pola akumulasi atau distribusi. Saya kalau pas diajarin akumulasi distribusi itu soalnya kayak nggak paham-paham. Nah, intinya tinggal di breakout atas atau di breakout bawah gitu aja sih. Jadi kalau ini di breakout atas ya kan angle gitu kan. Nah, kalau di breakout atas tuh dia akan pembalik dan posisinya juga sekarang sedang di channel besar ya, dari kemarin titik tertinggi di 2070-an, sekarang titik terendahnya ada di 1708. Ini sebuah channel bendera yang sangat besar dan sudah menyentuh batas bawah. Tapi bisa saja channelnya di breakout bawah gitu. Nah, kita antisipasinya adalah dengan wait and see. Jadi untuk XAU USD paling bijaksana untuk sementara ini adalah wait and see. Kita lihat wait gitu ya. Breakout mana gitu. Breakout atas atau breakout bawah gitu. Nah, teman-teman bisa kalau bingung breakout atas atau breakout bawah, bisa gambar garisnya sendiri di laptop atau di handphone masing-masing ya, di device masing-masing di MetaTrader 5-nya. Dari titik tertinggi di 1760 kemudian titik tertinggi di 1740 itu dihubungkan, itu buat garis atasnya, kemudian titik terbawahnya ada di 1717 dan 1711 itu dihubungkan. Nah, itu nanti menjadi area penentunya ya, penentunya buat XAU USD apakah dia mau rebound. Bahkan kalau ini rebound bisa very best price ya, kalau rebound breakout atas ini bisa very best price buat di hold panjang guys, itu bisa jadi bagus banget ke channel atasnya sini ya, at least ke 1890-an lagi gitu ya. Kalau saya sih kayaknya cenderungnya ke 1950 atau bahkan 2000 lagi gitu, 2020 ya. Nah, kalau dari saya begitu XAU USD-nya untuk sementara masih wait and see secara bijaksana. Dan ya, saya udah buy duluan dan terfloating sell, tapi saya pakai SL gitu ya, untuk XAU pakai SL. Jadi ini untuk bijaknya tunggu breakout dulu dia. Oke, kita pergi ke time frame berikutnya,
Apa namanya, pairing berikutnya ya, GBP USD, let's see. So, ini kalau nggak ada yang tanya nih ngantuk loh saya nih, tanya dong. So, pound USD. Nah, ini nih, ini ya, masih range sideways for a week, this week ya, kemungkinan dia akan sideways range di 1.3845 sampai 1.40443, kemungkinan sih masih sideways di range itu ya untuk pound sterling. Nanti tinggal dia breakout mana, dan area sell-nya ya di 1.40443 dan area B-nya ada di 1.3845 gitu. Sementara this week masih sideways karena dia beberapa pekan tuh lari naik terus ya. Never stop, turun dikit naik lagi, never stop gitu. Emang targetnya sih sebenarnya beberapa analis mengatakan target kenaikan pound sterling udah sampai. Kalau saya sih dikit lagi gitu loh, dikit lagi. Ya, ya bisa aja tergantung gambarnya detail mana ya. Mungkin dia gambarnya udah nyampe gitu. Kalau saya ngelihatnya sih masih naik lagi. Naiknya sampai 143 ini kalau saya. Tapi ada yang bilang sampai 15 ya. 15 ya naiknya targetnya. Di sebelum Brexit itu, titik sebelum Brexit di mana itu kemarin? Coba. Nah, iya 15. Ya terminal 1 dulu nih. Target terminal 1 terdekatnya belum kena nih. Nah, itu tinggal kita lihat apakah masih akan naik lagi, tapi ya for this week maybe hanya sideways ya buat pound sterling. Ada berita news penting nggak Pak di pound sterling minggu ini? Oh ya hanya NFP aja ya, hanya tinggal besok NFP. Apalagi NFP ya, kadang tuh NFP tuh hanya sideways. Ya kita lihat besok. Kadang juga kalau ngetren wah nggak berhenti ngetrennya tuh NFP. Jadi kita coba cari peluangnya besok gitu ya. Cari peluangnya besok. Apakah dia hanya tek tok. Oh, kalau sideways di NFP tuh tetap bisa cari profit loh. Beli atas, beli bawah, jual atas gitu, mantul-mantul itu udah bisa profit. Naik turun kita dapat, atau pas trending kita juga bisa cari profit di NFP. Which is kita harus tahu arah trennya dulu itu mau terbang atau mau drop ya di USD-nya gitu ya. Kita harus tahu. Besok NFP jangan lupa itu bakal seru, kita live trade, cari cuan bareng-bareng di sesi live trading NFP. Harapannya sih teman-teman yang di Semarang tuh bisa join, bisa datang ke kantor kita sekalian nanti ada undian lucky draw. Ya siapa tahu bisa bantu sharing-sharing gitu ya, kita sharing-sharing aja, sharing-sharing pengalaman bagaimana caranya bisa mengembangkan bisnis trading ini gitu ya, dari sisi ekosistem dan dari sisi akun masing-masing dari kita gitu. So kita lanjut lagi ke pairing apa ya, Audi coba. Tadi kayaknya ada yang nanya Audi sempat dianalisa. Oh, ho. Ini sedikit ada pattern drop ya Audi ya. Bukan sedikit sih. Which is ini patternnya lumayan dropnya. Kemungkinan juga masih akan drop lagi buat AUD USD ya. Karena ternyata kemarin sempat breakout dikit, nah tapi dia dibalas langsung. Nah ini ciri-ciri reversal sebenarnya. Kemarin saya tidak perhatikan candle ini gitu. Nah ini ciri-ciri reversal. Apalagi ini candle daily, so deep ya turunnya. Nah ini kemungkinan dia akan pullback dahulu nih. Pullback dahulu bisa. Target pullbacknya bisa sampai 0.79089 itunya, itu target pullbacknya bisa sampai situ. Jadi kita transaksinya adalah penguatan DXY gitu ya. Jadi kemungkinan AUD USD harusnya melemah. Tapi ya ada potensi pullback dulu sampai 0.78
0,89 atau hanya di 0,8590-an dan baru kemudian dia akan melanjutkan penurunan. Jadi pattern-nya masih turun, cuman ada pullback dulu dikit lah gitu ya. Pullback dulu dikit. Nah, apakah pullback ini udah selesai? Ya, ya, sebentar, kita harus ceknya teliti gitu ya. Belum selesai, masih ada satu lingkaran, satu gelombang naik lagi buat AUD USD. Kemungkinan besar seperti itu, dia masih akan naik dulu satu gelombang AUD USD ya. Kemudian kita coba kemana nih? Bisa share di kolom komen, mau request apa analisanya silakan. Maybe teman-teman mau dianalisain oil gitu ya secara jangka panjang, mau seperti apakah oil pergerakannya. Nah, itu kita bisa coba bantu. Kita coba ke pairing oil ya. Banyak kok yang trading oil nih. Nah, kita kemarin apa namanya, oil itu masih keep buying. Jadi investasi jangka panjang, targetnya sampai 72. Nah, which is area buy-nya di mana? Ini saya kemarin kelewatan 1 buy ya di area sini. Di 59,61-an itu saya kelewatan. Harusnya dia turunnya nggak sedalam. Nah, di sini aja bener. Nah, ini udah istilahnya mungkin sudah bisa kembali up ya. Sudah bisa kembali up untuk oil. Atau dia kalau mau turun nanti bisa tes range ini lagi ya, 57-an lagi. 57,64 baru dia naik gitu ya, baru dia naik bisa. Jadi ini ada 2 skenario, apakah dia langsung bisa naik atau turun dahulu sampai 5764. Yang jelas arahnya saat ini belum ada pattern pembalik di oil, belum ada pattern reversal ya di oil. Nah, itu masih istilahnya keep buying kayak gitu ya. Belum ada pattern reversal. Walaupun secara RSI ini udah sangat mengerikan sekali kenaikannya karena memang so wow ya. Dari berapa kemarin sempat turun sampai 0 dan selalu rally naik terus tanpa berhenti gitu ya. Berhentinya hanya sideways saja dan kemudian dia melanjutkan kenaikan. Jadi kalau teman-teman mau tipsnya ya, mau trading investasi di oil itu marginnya minimal sih harusnya 3.000 terus kemudian dia nggak usah pakai stop loss. Jadi misal buy di level 60,87 itu level support terdekat gitu ya. Jadi nanti kita bisa masuk lagi di poin support keduanya di 58,62 gitu. Nah, itu masuknya pelan-pelan terus masuk di level support lagi bawahnya gitu ya. Nah, nanti tetap ada cut loss-nya ketika ternyata tren naiknya dipatahkan, itu memang itu harus cut loss atau switching sell gitu ya, switching sell atau locking dulu. Karena kalau oil kan jangka panjangnya tetap di situ-situ aja keseimbangannya, nyampe 100 kemudian dia turun lagi ke 50, nanti ya kayak gitu dari dulu sampai sekarang kan harga oil gitu ya. Naik tinggi terus turun tinggi gitu. Nah, mau di locking juga sebenarnya nggak apa-apa asalkan akun teman-teman free swap di GK Invest kan ada free swap minimal 2.000 US. Oke, that's it oil. Kita coba lari ke kemana? Kita lari kemana ya kita? GBBCB ya coba ya. Juga chartnya udah lama nggak disentuh. GBBJPY. GBBJPY. Waduh, naiknya levelnya. Ternyata kemarin tidak di breakout ya. Candle momentumnya.
Jadi kita kemarin menganalisa ini candle area yang sangat penting buat monsterling yen dan ternyata tidak di breakout, target naiknya masih ada jauh sekali di 155.416. So damn far gitu ya. Sangat jauh. Dan area buy-nya udah cuman disenggol dikit tuk, habis itu dia naik. Berarti it's mean kuat ya. It's mean kuat naiknya. Bentengnya momentumnya terjaga di pound sterling yen. Jadi dia masih pound sterling yen masih akan naik sampai 155.416. Jangan lupa besok kita ada lucky draw dan bagi teman-teman yang merasakan manfaat dari live trading GK Invest Semarang bisa atau kasih kritik dan saran ya. Bro gini gitu ya. Jadi kita bisa terus mengembangkan gitu loh apa yang teman-teman mau gitu kan. Jadi boring juga. Misalnya kita udah capek live tapi nggak ada yang nonton tuh boring gitu. Padahal kita niatnya memang bener-bener edukasi kan, edukasi membuka market dan interaksi. Apalagi kalau teman-teman bisa hadir di sini itu sharing-sharingnya lebih enak, lebih asik gitu ya. Jadi ya gunakan fasilitas ini untuk mengembangkan bisnis teman-teman di industri trading ini gitu kan. Kita benar-benar istilahnya dari hati mau menjadi ekosistem untuk teman-teman bisa tumbuh gitu ya bisnisnya gitu. Nah untuk pound sterling secara outlook jangka panjangnya juga tadi kita bahas kemungkinan juga masih akan naik ya, levelnya masih akan naik. Coba kita ini ada beberapa level sebelum yang terjauh ya. Nah, bentar, belum. Oke. Oke, nah di 152.809 itu ada levelnya ya, level sebelum ke 155.416. Mas Imam tolong analisain Nasdaq. Oke, siap. Pak Tataks Abatanji, Nasdaq. Nasdaq kodenya apa ya? Nasdaq. Oh ini NDQ. Nasdaq. Nah ini Nasdaq nih. Nasdaq, oh naiknya gila ya, mantap kali. Nasdaq gila ya, wadaw. Waduh analisanya piye iki? Analisanya gimana tuh lu naik terus? Sebentar, ini polanya kalau udah nggak bisa kayak gini ya kita pakai semua pendekatan ya. Ini karena memang naik terus gitu kan. Kita ya mau nggak mau pakai semua pendekatan. Oke, masih kelihatan targetnya. Apakah ini di sini? Set, no. Iki piye iki ngukure? Oke, nah ini Nasdaq mulai terlihat ya target naiknya di mana. Akan naik sebenarnya. Pattern-nya juga belum. Nah ini weekly, kita coba bahas di daily-nya. Ya ini kayak ada pola diamond. Bisa di searching pola diamond tuh kayak gimana ya. Saya juga untuk diamond tuh masih susah-susah gampang nih gambarnya. Diamond bentar, gambarnya susah diamond nih. Karena dia kayak ada garis tren yang istilahnya beda masangnya gitu loh.
atau cuman kayak gini aja. Berarti dia mungkin turun dulu nih kalau gini garis trennya, channelnya ya. Ini secara daily dia masih turun, tapi hati-hati juga ini kalau diamond tuh bisa antara pembalik dan melanjutkan gitu ya. Ini sejenis mirip diamond. Nah, kita coba Nah, diamond tuh gambarnya agak rumit. Tapi kalau bisa gambarnya itu bisa titis tuh diamond. Nah, ini sementara channel dulu belum diamond. Nah, kalau misalnya skenario adalah channel, karena saya belum nemu titik gambar diamondnya ya. Nah, ini oke. Itu supply apa? Ya, supply pertama. Kemudian ada supply kedua di garis trennya. Nah, ini area-area penting di Nasdaq ya, di Nasdaq. Ini juga ada area penting di sini. Oke. Nah, secara daily sih masih turun ya Pak Tatax. Secara daily itu dia masih turun walaupun dia sedang mengetes SND gitu kan, mengetes SND. Cuman kalau dilihat dari channel itu dia kemungkinan mau menuju bawah dulu gitu kan, menuju bawah dulu. Baru dia nanti dia up gitu kan, itu secara channel. Cuman hati-hatinya kalau ini diamond itu bisa di kotak ini tuh bisa naik kemudian atau di kotak yang ini gitu di bawahnya. Ini area-area supportnya ya. Nah, itu. Jadi beberapa skenario nya begitu nih untuk candle daily. Secara H4 pun juga sebenarnya ini menjaga momentum ya pergerakannya tuh. Potensinya sama persis seperti yang digambarkan di daily. Secara H4 juga masih sama. Jadi kemungkinan yaitu tadi Nasdaq masih naik, tapi ya kita sedang turun dulu Nasdaqnya sampai ini kita sedang mengetes support, area support SND ada 1, 2, 3 level. Kalau sama garis trennya berarti 4 level gitu. Baru ini akan melanjutkan kenaikan. Kecuali dia breakout semua baru itu udah pasti turun gitu ya. Itu diamondnya turun gitu ya. Bisa cukup dalam. Kalau itu di break bawah ya mungkin ya ternyata krisisnya belum selesai untuk di sektor realnya karena Nasdaq kan menggambarkan sektor real ya, menggambarkan sektor real dan sektor real bisnis di Amerika gitu kan. Nah, kalau ini bisa breakout bawah, nah itu bisa ternyata something happen di perekonomian Amerika yang sangat besar gitu ya, karena itu bahaya banget, belum pernah terjadi. Nah, ini kita coba lihat di masa corona aja, itu penurunannya belum bisa breakout major support ya, belum bisa breakout major support. Nah, ini kalau bisa breakout, nah itu istilahnya udah twing 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 gitu ya. Twing 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 maksudnya alert yang cukup bahaya buat perekonomian US gitu ya. Nah, apalagi nih kalau diamond, waduh, kan kali nih gitu kan. Ya mudah-mudahan tadi target naiknya masih ada di atas di mana tadi kita sebutkan di. Nah, ini secara Fibo kita ukur kenaikannya masih bisa sampai berapa nih? 162-an ya. 16200 itu. Nah, sekitaran itu masih bisa naik sampai situ walaupun sekarang masih potensinya masih turun dulu ngetes support terdekatnya gitu. Oke, that's Nasdaq. Kemudian kita coba trading di mana, analisa di mana atau kita sudahi saja karena sudah ya sudahlah gitu ya. Tadi saya Euro USD ya, saya floating soalnya. Floating ya floating bukan floating minus, maksudnya floating gitu ya.
penasaran aja harganya mau kemana gitu loh, karena nggak boleh pegang HP kalau live trading tuh. Gitu ya. Ternyata masih sesuai perencanaan, ya mudah-mudahan lancar. Nah itu tadi, titik penentu Euro USD ada di poin 1.20303 ini. Kalau closing candle H1-nya ini di bawah 1.20303, sell-nya di hold gitu ya, sell-nya di hold. Ya, ini bentar lagi closing sekitar 9 menit lagi. So, itu juga akan closing H4 jam 8 ya? H4 closing jam 8. Nah, itu H4 juga closing. Berarti kan H4 jam 9 ya, jam 9, sorry. H1 udah mau closing sekitar 9 menit lagi. So, kalau closingnya di bawah area 1.20303, posisi sell yang istilahnya lebih dominan untuk profit ya. Tapi kalau misalnya itu closingnya di atasnya ya itu masih mungkin buy yang akan menang gitu ya. Oke, that's it. Kalau belum ada pertanyaan lagi, kita kembalikan ke Pak Rudi yang terhormat. Oke, sampai jumpa di laptop hari esok gitu ya. Hari esok ada acara NFP, itu bakal seru. Kita akan kupas tuntas bagaimana fundamennya, seperti apa itu nanti akan dibantu oleh Pak Rudi. Kemudian teknikalnya juga akan kita bahas secara lengkap. Sambil teman-teman bisa cari profit di event NFP karena itu sebulan sekali, dan kalau mau bisa yang teman-teman yang di Semarang bisa sharing-sharing di kantor langsung, kita welcome banget. Langsung pada datang aja serame-ramenya juga it's okay, kita sharing-sharing banyak hal. Kita ya tadi berbicara sharing-sharing tentang seputar industri ini tuh growth-nya gimana sih gitu kan, bener-bener bisa dikembangkan nggak sih, resikonya seperti apa, bagaimana cara mengembangkannya gitu kan, peluangnya apa. Nah itu besok kita sharing-sharing. So that's it dari saya, balikan ke Pak Rudi, silakan. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Mas Hans yang tadi Han Junior tadi sudah memberikan analisa teknikal melalui pemetaan supply and demand. Sudah kita bahas. Sudah kita bahas tadi ada beberapa instrumen, mulai dari komoditas, kemudian ada emas, ada minyak, kemudian mata uang. Nah, kita compare semuanya. Dan Nasdaq tadi coba kita kita pemetaannya, ternyata masih ada sedikit penurunan. Cuman nanti di Nasdaq ini akan diuji oleh pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika. Nah, tapi beberapa pelaku pasar mengharapkan apa yang disampaikan nadanya bullish untuk saham, untuk obligasi. Itu baru analisa. Biasanya sih kebalikannya, biasanya seperti itu, kebanyakan seperti itu. Jadi kalau ada rumor gini-gini, rumor buy, ternyata turun malah sell. Begitupun kalau ada rumor sell, ternyata malah rumor buy atau naik. Nah, tapi kita nggak tahu untuk kejelasannya apakah nanti benar-benar pelemahan untuk emas atau penguatan untuk emas, nanti bisa dilihat jam 12 malam. Karena kalau pidato susah untuk menganalisa. Bahkan trader high pun, trader yang sudah pengalaman puluhan tahun pun susah untuk memprediksi bahan pembicara atau pidato yang disampaikan oleh seorang gubernur bank sentral, entah itu Amerika, entah itu Eropa, entah itu Inggris dan negara-negara lainnya. Jadi yang paling tepat adalah yang penting bijak di dalam menyikapi apa yang harus dilakukan ketika gubernur bank sentral melakukan pidato dan harga mulai bergerak. Nah, itu yang harus kita persiapkan di situ. Mental kita kah, atau mungkin modalnya juga dipersiapkan. Kemudian ya segala aspek dipersiapkan ya, termasuk kopi dan teh. Nah, karena malam-malam ini ya kan begadang sekalian gitu kan ya. Kayak suku bunga kan biasanya begadangnya kan jam 2 itu kalau suku bunga. Ini musim panas jam 2, nanti kalau musim dingin jam 2 malam untuk The Fed. Nanti kalau musim
panas itu jam 1. Setengah 2 lah ya, setengah 2, jadi agak sedikit maju. Nah itu. Jadi paling tidak, jaga equity, kemudian open posisi juga diperhatikan karena nanti, kemungkinan dari saya baca di beberapa website, kemungkinan pengaruhnya juga cukup besar sekali, cuma tergantung dari apa yang disampaikan oleh, Jeremy Powell, apakah dia benar-benar untuk, bullish untuk indeks dolar atau bearish untuk indeks dolar. Oke, untuk besok jangan lupa kita ada live trade lagi bersamaan dengan non-farm payroll. Non-farm payroll dirilis jam 20.30, jadi nanti kita mulainya jam 8 malam, karena kalau kita jam 7 malam mulainya market masih sideways biasanya ya, menjelang non-farm biasanya pergerakannya 1 jam sebelumnya biasanya pergerakannya nggak begitu banyak, bahkan lebih banyak ke, sideways atau ranging. Nah, jadi kita besok mulai live trade jam 8 malam. Nanti jam 8:30 kita lihat pergerakan, efek dari non-farm payroll terhadap beberapa instrumen yang ada di platform MetaTrader 5 GK Invest. Apakah emas naik atau turun, pound sterling, euro. Nah, kemudian jangan lupa bagi Anda para trader yang di Semarang dan sekitarnya, undang Anda untuk datang ke kantor GK Invest, kita live trade bareng-bareng, dan bersamaan itu juga kita akan mengadakan undian lucky draw. Nah, lucky draw emas, nanti akan kita pilih 2 orang pemenang yang akan mendapatkan emas seberat 0,5 gram. Nah, ya lumayan lah ya 0,5 gram buat investasi. Nah, siapa tahu 0,5 gram sekarang dengan 0,5 gram 10 tahun yang akan datang harganya sudah beda. Maksudnya beda bukan turun, kita mengharapkan naik gitu kan ya. Nah, kalau beda turun ya nggak masalah sih, kenang-kenangan dari GK Invest gitu kan ya. Tapi kalau harganya naik, nah kan lumayan siapa tahu kalau pas butuh uang bisa bisa Anda jual. Nah, karena kita pakai emasnya emas antam, jadi ada sertifikatnya. Jadi jangan khawatir. Oke, besok non farm payroll kita undang seluruh trader dari Semarang. Yang luar dari Semarang juga boleh, yang kebetulan lagi besok kemungkinan ada acara di Semarang malamnya jam 8 malam, jam 7, 8 malam, kalau misalnya waktunya senggang, nggak ada kegiatan, nah bisa mampir di kantor GK Invest cabang Semarang di Wisma HSBC Jalan Gajah Mada, lantai 7. Nah, dekat Simpang 5. Pokoknya kalau Anda sudah masuk Simpang 5, di situ ada Masjid Baitur Rahman. Nah, sebelahnya Masjid Baitur Rahman itu adalah ada gedung HSBC, Bank Bank HSBC ya, Bank HSBC. Wisma HSBC. Nah, nanti tinggal masuk, Anda naik ke lantai 7. Nah, di ruang 702. Nanti kita bertemu, kita lihat pergerakan non farm, kita sharing bareng-bareng, kemudian kita kopi undian. Nah, pakai akuarium apa? Akuarium ikan koki. Nah, ikan kebanggaan saya ikan koki. Itu bisa dipakai ikan cupang juga boleh. Nah, yang besar. Nanti dimasukkan di situ, nah nanti kita undi bareng-bareng. Nah, begitu. Kami undang seluruh trader di Semarang dan sekitarnya. Silahkan yang mau hadir, yang mau datang di kantor GK Invest, silahkan. Anda belum jadi nasabah GK Invest juga nggak masalah, boleh silahkan datang. Nah, kita welcome aja sih ya bagi semuanya. Jadi besok kita sudah sediakan tempatnya cukup luas sekali. Nah, nanti kita bareng-bareng kita saling sharing, sharing mengenai strategi, sharing mengenai analisa. Nah, pokoknya banyak hal ya. Sambil kita melihat efek dari non-farm payroll terhadap instrumen yang ada di MetaTrader. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk live trade pada malam hari ini, hari Kamis 4 Maret 2021. Saya Rudi Trianto dan teman saya Han Junior, kita mohon pamit, kita ketemu lagi insya Allah besok mulai jam 8 malam waktu Indonesia Barat untuk acara live trade bareng-bareng di hari Jumat tanggal 5 Maret. Baik, tetap nanti yang kita sajikan tadi tetap memakai disclaimer on ya. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda. Tetap jaga money management, perhatikan risknya, jumlah lot diperhatikan, equity juga diperhatikan, semua keputusan di tangan Anda. Oke, saya rasa cukup. Selamat malam, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.